Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Khalifah. Nama saya Nisa, sebenarnya bisa bergawan. Perkenalkan, nama saya Nisa Susilawati. Perkenalkan, nama saya Nanda Sidiha. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Ini adalah tugas video ETS kami, matkul Perilaku Organisasi Dosen Pengampun Ibu Paringsi. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang topik 2 dan 3, yaitu efektivitas organisasi dan perilaku individu dalam berorganisasi. Selamat menonton! Oke, topik pertama mengenai pendekatan efektivitas organisasi. Apa itu? Sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai hal ini adalah pendekatan efektivitas organisasi menurut Mardiasmo dan Mahmudi adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya, dan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Selanjutnya mengenai perilaku individu dalam organisasi dapat dijelaskan sebagai fungsi dari interaksi individu dengan lingkungannya dan karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi. Dalam hal ini, setiap individu memiliki pribadi yang unik. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat mengenai video ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nanda, Pak Yaris. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nisa. Karyawan baru, Bu. Betul Pak, saya akan mengantarkannya ke ruang manajer. Selamat pagi. Permisi ya Pak. Assalamualaikum Bu Manajer, saya Nisa, apakah saya diperkenankan masuk? Iya Ibu Nisa, silakan masuk. Bu Susan, ini pegawai baru di bagian saya. Selamat pagi Miss Susan, perkenalkan nama saya Abdul. Mungkin Ibu sudah mengenal saya dari berkas CV lamaran saya di HRD. Iya betul. Sebelumnya selamat ya kepada Bapak Abdul karena sudah diterima di perusahaan ini. Dan saya selaku manajer sangat mengharapkan bahwa nanti ketika Bapak Abdul diterima di sini akan meningkatkan progres perusahaan kita. Namun saya berharap juga sebelumnya Bapak Abdul bisa nyaman berada di perusahaan ini. Dan saya lebih mengharapkan lagi bahwa kemajuan perusahaan ini akan lebih bagus di bawah tangan Bapak Abdul dan rekan-rekan departemen saya. Terima kasih Bu Susan, saya akan melakukan yang terbaik dan bekerja profesional dalam melakukan pekerjaan saya. Baik Bu Susan, kalau begitu saya izin pamit untuk memperkenalkan dan mengarahkan Abdul mengenai tugas-tugas bagiannya. Baik Bu Lisa, silahkan ya. Baru-baru ini penjualan kita meningkat melebihi target yang ditetapkan oleh manajer. Betul, semua tidak terlepas dari kerja keras seluruh departemen. Wah, luar biasa, bagaimana bisa? Salah satunya mungkin perusahaan akan memberikan apresiasi kepada karyawan yang bekerjanya sudah profesional. Selain itu, karyawan diberikan jam kerja yang sesuai serta berbagai fasilitas yang mendukung bagi kita untuk bekerja maupun untuk bersantai sejenak. Oh iya, tahun lalu departemen kita mencapai target penjualan dan kepuasan konsumen di luar prediksi perusahaan, sehingga keuntungan perusahaan naik 5%. Karena itu kita mendapatkan liburan gratis. Halo, selamat siang. Perkenalkan semua. Bagaimana kabar kalian? Selamat siang, manajer. Kabar kami baik, Bu Manajer. Bu Manajer selalu terlihat luar biasa. Sepertinya ada hal penting yang akan disampaikan. Betul. Jadi selalu aja kalau misalkan ada kabar yang datang. Sepertinya bukan itu saja ya Bu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kalian dengar? Kabar buruk Ya, baiklah. Kalian ingat penjualan yang minggu lalu? tentang penjualan yang mengambil. Ya, betul. Bukannya masalah itu sudah selesai, Bu? Ya, jadi seharusnya seperti itu. Tapi Ibu dapat laporan dari atasan bahwa sebenarnya masalah itu tuh belum sepenuhnya selesai. Nah, atasan di departemen kita untuk mengelola ulang data penjualan yang sebelumnya. Jadi Bapak Yaris, ya, dan rekan-rekan semuanya
Mungkin hari ini kalian harus bekerja lebih keras dan saya ingin laporannya bisa diserahkan esok ya. Baik, Bu Susan. Lalu Bu, apa kabar baiknya? Kabar baiknya? Oke, rekan-rekan semua, kosongkan jadwal kalian di minggu depan karena kita akan holiday. Nah, jadi atasan merasa puas dengan hasil kinerja proyek kita pada minggu lalu. Karena hal itulah kita diberikan holiday. Jadi rekan-rekan semuanya, kalian harus menyelesaikan tugas kalian di minggu sekarang agar nanti ketika holiday kalian tidak akan terganggu oleh pekerjaan. Bisa? Bisa. Siap? Bisa. Oke, siap. Pihak perusahaan ini sangat baik kan? Baik Pak Abdul, jangan lupa untuk berkemas dan kita sama-sama untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Baik, saya akan berusaha. Teman-teman, dari video berikut kita bisa tangkap poin-poin dari pendekatan efektivitas organisasi. Poin tentang adaptasi yaitu ketika Abdul sebagai karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Lalu, poin kepuasan yang mana para anggota merasa puas dengan peraturan jam kerja, fasilitas, dan terdapat apresiasi untuk karyawan yang profesional dalam bekerja. Kemudian, poin produktivitas ketika dijelaskan bahwa perusahaan mengalami gelombang peningkatan keuntungan akibat perjualan yang meningkat. Dalam topik perilaku individu dalam sebuah organisasi dapat kita lihat poin yang ada dalam video tersebut mengenai perilaku individu itu tersendiri atau kepribadian. Contohnya ketika Bu Susan sebagai manajer menjalankan kepemimpinannya terhadap bawahan. Dan dalam poin perilaku seorang individu yang dihadapkan dalam variabel eksternal, lingkungan, dan internal, individual, pengalaman, dan kejadian, seperti contoh para karyawan seperti Nisa, Nanda, dan saya sendiri. Halo, jadi teman-teman, sebenarnya perilaku pendekatan efektivitas organisasi ini menurut Mardiasmo dan Mahmudi adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi sesuai dengan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Nah, kriteria dari efektivitas organisasi ini meliputi produktivitas, adaptasi atau fleksibilitas, efisiensi rasio atau perbandingan output atau input, kepuasan, dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas diantaranya efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan sumber efektivitas organisasi seperti lingkungan, teknologi, pilihan strategis, struktur, proses, dan kebudayaan. Kemudian terdapat pengaruh komunikasi struktur, kekuasaan, pola hubungan kekuasaan, cara pengawasan, kinerja pegawai, dan faktor lainnya terhadap efektivitas organisasi. Dan kesimpulannya, efektivitas organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi, struktur, organisasi, kinerja pegawai, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Kemudian pada topik ketiga ini, setiap individu adalah unik dan pemahaman terhadap keunikan ini memungkinkan pemimpin menggerakkan karyawan menuju pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perilaku individu juga kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai variabel eksternal dan internal, pengalaman dan kejadian. Perilaku individu merupakan fungsi dari interaksi individu dengan lingkungannya, di mana karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi seperti kebijakan budaya, struktur, dan teknologi. Karakteristik individu meliputi ciri biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggung, dan masa kerja, kepribadian, kemampuan, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik organisasi diantaranya kebijakan, budaya, struktur, desain organisasi, teknologi. Kemudian terdapat pada pembentuk kepribadian, keturunan atau genetik, contohnya sifat bawaan, fisik, dan mental. Ada juga lingkungan seperti budaya, norma, nilai dari keluarga, teman, kelompok sosial, dan masyarakat. Dan situasi, kepribadian bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Ada pula pengkategorian ciri kepribadian individu berdasarkan tes MBTI dan pendekatan untuk memahami perilaku individu melalui pendekatan kognitif, penguatan serta psikoanalitis. Terakhir ialah prinsip dasar
memahami sifat-sifat manusia bahwa manusia itu berbeda, memiliki kemampuan yang tak sama, kebutuhan yang berbeda, memiliki pemikiran untuk bertindak, memiliki reaksi, memahami lingkungannya, dan banyak faktor lain yang dapat menentukan sikap serta perilaku seseorang. Demikian video yang kami buat. Kami sadar banyak kesalahan dalam video kami. Kami menerima kritik saran dari teman-teman yang membangun agar mengevaluasi kinerja kelompok kami. Semoga video ini dapat memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dosen pengampun Ibu Paringsi, dan semoga nilai dari video ini dapat menjadi sumber yang baik dan kami sekelompok mendapatkan nilai yang baik juga. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.